Alhamdulillah sekarang antum mau berangkat ke Yaman Alhamdulillah. dengan cara yang gratis ya. Hikmah dari musibah itu ditipu Ustadz sendiri, tidak berangkat ke Yaman. Setelah itu alhamdulillah Allah berikan sesuatu yang tidak disangka-sangka, bisa berangkat umroh, kemudian bisa masuk beasiswa Yamima belajar ke Yaman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini saya bersama Mas Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Chandra ini adalah seorang anak muda usia 18, 19, 25. 20, 25. 25. Nah, Masya Allah, sudah waktunya menikah. Udah waktu menikah kan? nah Ustaz. Beliau Mas Chandra ini kita akan bicara satu hal yang menarik, yakni satu, beliau pernah ditipu mau kuliah, jadi lewat jalur entah siapa kan, bayar berapa? 15 juta. 15 juta, bayar 15 juta tapi ternyata nggak berangkat ya. Satu. Yang kedua, kita akan bercerita tentang beliau yang pagi ini mau berangkat manasik umroh. Beliau dapat umroh ini gratis dari Ustadz Adi Hidayat, ya kan? Nah, Ustaz. Ini beliau, saya baru tahu kalau pagi ini beliau mau berangkat umroh. Tapi pamitan, loh, mau kemana? Saya bilang mau umroh. Kok bisa kan? Gratis lah kita umroh. Insya Allah akan berangkat umroh hari ini. Hari ini ke manasik dulu ya. Nasik. Habis manasik baru berangkat langsung. Naam. Masya Allah. Baik, saya akan bercerita tentang umroh dulu sebelum bercerita tentang sekolah tadi. Gimana ceritanya antum dapat umroh gratis ini? Naam. Alhamdulillah Allah berikan nikmat untuk bisa umroh ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah itu hadiah dari Ustadz Adi Hidayat. Sebelumnya saya potong dulu. Tadi pamitan berangkat, mau kemana? Mau umroh. Saya kaget, kok bisa umroh kan? Umrohnya ternyata gratis katanya. Terus ditanya sama sahabat saya, punya uang berapa sekarang? Nggak pegang katanya, nggak pegang uang sama sekali. Tapi ada katanya mau pinjam. Beliau intinya tidak ada uang sama sekali. Hari ini mau berangkat umroh. Ini kan satu umroh yang spesial, ya? Umroh ajaib. Lanjut tadi. Nah, Ustaz. Alhamdulillah diberikan umroh dari Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah. Karena sebelumnya pernah ikut daurah menghafal Al-Quran dalam sebulan. Alhamdulillah dalam kegiatan tersebut, dalam daurah menghafal Al-Quran dalam sebulan tersebut, alhamdulillah Chandra termasuk salah satu peserta terbaik yang bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam waktu 36 hari. Allahu Akbar. 36 hari. 30 juz. Allahu Akbar. Sebelumnya antum nggak hafal sama sekali Al-Quran? Sebelumnya ya hafal 1-2 juz gitu. Modalnya itu ya. Tapi dalam 36 hari itu 30 juz dapat. Seandainya antum hanya ziyadah saja sih, hafalan menghafal. Seandainya antum melamar seorang gadis, terus kemudian bapaknya itu mensyaratkan antum harus hafal Al-Quran sebulan, antum dapat tuh. Iya, langsung bisa menikah antum. Terus antum dapat umroh. Berapa orang yang dapat umroh? Kalau untuk angkatan saya yang laki-laki 4 orang. 4 orang. Tapi banyak sama peserta yang angkatan yang lain digabung. Ukuran terbaik versi Ustadz Adi Hidayat itu gimana? Kalau terbaik untuk melihat itu peserta yang selesai dalam hitungan program tersebut dalam sebulan. Berarti ada banyak yang nggak selesai ya? Iya ada. Tapi selesai di waktu di luar program, entah menyelesaikan di rumah ataupun di tempat yang lain. Maksudnya semua peserta harus selesai, walaupun tidak di hari itu, tetapi harus menyelesaikannya di luar program. Tetapi yang bisa menyelesaikan program di program itu sesuai dengan perhitungan waktu itu, maka ukuran terbaiknya di situ. Iya, di situ. Terus kemudian di situ yang bisa menyelesaikan banyak sebenarnya. Kalau untuk
yang laki-laki ada 4 orang. yang bisa menyelesaikan. Dan perempuan pun ada 3 orang ataupun 4 orang. Dan semuanya itu dapat umroh. Dapat. Yang bisa menyelesaikan. Alhamdulillah sekarang Bar. Berarti antum dites waktu itu? Waktu sebelum ikut daurah ada tes juga. Enggak, setelah ini selesai itu 4 orang tadi untuk bisa dapat umroh. Tidak Tes ada. kan? Tidak ada. Tidak ada tes. Tidak ada tes. Ngaku bilang Ustadz saya selesai gitu. Gimana Enggak, caranya? soalnya kan Ustadz Adi punya murid-murid ataupun trainers yang ditugaskan untuk menerima setoran. Dan setoran terakhir pun ke Ustadz Adi. Surat terakhir. Berarti setoran terakhir baru Ustadz Edi Hidayat. Jadi yang sebelum-sebelumnya ini sudah terukur karena ada trainer di situ ya. Trainer murid-muridnya Ustadz Edi Hidayat untuk mengevaluasi. Oh, ini memang betul selesai begitu kan? Seperti itu. Masya Allah. Tapi tidak mungkin ya? Iya, tidak mungkin karena satu hari 1 juz. Ziyadah itu menambah hafalan terus. 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Berarti antum fokus ya? Nggak pegang HP sama sekali ya? Iya, kan? kalau 1 bulan itu. Nggak pegang HP sama sekali, tidak main Facebookan, ya kan? Iya. Tidak main YouTube, tidak main apapun, tidak nonton apapun, ya. Allah. Sebenarnya programnya sudah lama karena terpotong COVID, baru sekarang kan alhamdulillah udah diizinkan bisa umroh kan di Saudi, baru sekarang bisa berangkatkan. Berarti sebenarnya ini beliau dapat hadiahnya sudah sejak lama kan? Kalau diberitahukan baru bulan kemarin. Antum berarti surprise ya? Dapat pemberitahuan bahwa dapat hadiah umroh baru bulan Juli kemarin. Bulan Juli kemarin ya? Oh, sebelumnya nggak ada? Tawaran umroh itu nggak ada? Nggak ada. Oh, ini peserta terbaik gitu aja? Nggak ada ini dapat umroh sekian nggak ada? Tapi pas awal wisuda pernah disampaikan sih ketika penyampaian peserta maju itu, insya Allah mereka semua akan diberangkatkan. Tapi kepastiannya baru bulan Juli kemarin. Karena terpotong COVID. Ya. Dan ini semuanya free ya? Free, alhamdulillah. Antum ngurus paspor juga? Kalau paspor sebelumnya sudah punya, karena kan sebelumnya ada rencana belajar keluar itu. Baik. Paspor, visa diurus mereka ya, kalau visa. Oke, sudah clear berarti. Bisa menjadi contoh yang terbaik buat para anak muda. Kalau melakukan segala sesuatu harus fokus. Jadi kalau memang ikut program sesuatu, pendidikan apa, ya harus fokus. Misalnya kita dapat program kuliah jurusan kimia misalnya di Taiwan atau di negara mana, ya kita harus fokus dengan apa yang kita sedang tekuni, begitu. Karena itu pilihan ya. Nah, pilihan. Antum memilih bahwa ikut program untuk hafalan Quran, ya. Nah, maka harus fokus itu. betul. Selama itu keluarga nggak pernah hubungi ya? Tidak. Nggak boleh ya? Iya, tidak boleh. 36 hari, setiap hari yang dibuka adalah Al-Quran. Ya. Nah, 30 hari itu 30 juz plus 6 hari sebagai tambahan untuk spelling ya. Spelling biar ada jarak di situ yang tidak terlalu ketat ya. Betul. Oke, baik. Kita akan bercerita tentang beliau. Sebelumnya saya akan tanya pada beliau, antum asli mana? Asli Bogor, Ustaz. Asli Bogor? Nah, asli Bogor. Asli Bogor, usia 25 tahun. Dari SMA dari mana? SMA Negeri 1 Cigudeg. Cigudeg. Bagi Bapak Ibu yang mau ambil menantu, bisa hubungi saya. Ya, ini beliau. Seorang anak yang luar biasa. Ini mau kuliah ke luar negeri? Insya Allah akan kuliah di Yaman. Tanggal berapa berangkat? Informasi terakhir dari Ketua Yayasan Ustadz Rizal bulan Oktober. Diberangkatkan oleh siapa? Berangkatkan oleh Yayasan Yamimah. Yamimah. Gratis. Masya Allah. Dan itu ada seleksi ya? Ada seleksi ketat. Bahkan sekarang pun masih dalam tahap seleksi. Sampai keberangkatan itu tahap seleksi. Seleksi berupa apa? Ada seleksi secara tertulis dan ada seleksi secara dari usaha kita kerja keras. Berupa usaha kerja keras? Bagaimana kita dilihat dari kesehariannya,
Ketika diberikan tugas, bagaimana kita menyelesaikan dengan tuntas. Kemudian juga seleksi dari segi adab dan akhlak itu yang terpenting juga. Berapa bulan diseleksi secara ini kepribadian tuh? 6 bulan sampai setahun, sampai keberangkatan. Allah. Sekarang pun alhamdulillah sudah berjalan 6 bulan. 6 bulan. Allah Akbar. Di sini untuk seleksi kepribadian dites apa aja? Di macam apa misalnya? Kita di sini belajar kehidupan di sini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu tugas. Kalau di sini kita ditugaskan untuk bisa membangun masjid Granada. Di sini kita ikut membantu. Ikut membantu. Nah, jadi kuli bangunan. Alhamdulillah seperti itu. Ya Allah. Jadi beliau selama 6 bulan ini ikut penyeleksian, diantaranya adalah harus siap dengan tugas apapun. Nah, betul seperti itu. Intinya adalah dilihat, oh anak ini bagus begitu kan, dites untuk melaksanakan tugas ini, tugas itu tuntas begitu kan ya. Sampai jadi kuli bangunan pun harus siap. Siap. Karena untuk seorang dai harus seperti itu. Harus multi talent, segala hal harus bisa. Masya Allah. Masak bisa, cuci bisa, merawat anak orang bisa, ya kan? Tapi merawat anak sendiri lah. Nikah dulu punya anak. Jangan sampai merawat anak orang. Ya enggak apa-apa nanti kalau sudah punya duit banyak, kalau sudah merawat anak yatim ya itu baru namanya merawat anak orang. Begitu. Nah, sebelumnya ya ini tanggal berapa mau berangkat ke Yaman kuliah? Kalau kuliah sekitar bulan Oktober Novemberan. Insya Allah. Oktober ini berangkat. Insya Allah. Jurusan apa di sana? Kalau di sana kita belajar insya Allah di jamiah, di universitas, dan juga kita mulazamah dengan para ulama. Jadi di sana kita alhamdulillah mendapatkan 2 keutamaan dalam belajar. Pertama, kita bisa fokus ke syekh. Di sisi lain kita juga bisa ikut belajar di universitas. Seperti itu. Ya. Jadi rencananya S1. S1 ya. Gelarnya LC. Nah, saya juga LC. Masya Allah. LC. Saya ini LC 2 kali. Lulusan COVID. Jadi saya ini lulusan COVID, Bapak Ibu. Bulan Agustus tahun lalu itu terkena Delta, ya, COVID Delta. Sekeluarga saya. Ya Allah. Karena terlalu banyak tamu saya ini. Jadi apapun saya harus selalu siap. Orang silaturahim, juga pensyahadatan dan lain sebagainya. Saya keliling sana kemari mensyahadatkan orang juga. Jadi harus siap dengan segala sesuatu resiko kan. Termasuk kena COVID 2 kali. Yang pertama Delta, yang kedua Omikron itu. Omikron juga sama ya, sekeluarga juga ya, kena. Jadi saya ini LC-nya 2 kali ya. LC itu gelar adalah lulusan COVID. Kalau itu kan beda ya. LC itu lisens ya. Lisens adalah gelar untuk S1 mahasiswa dari kampus-kampus macam Al-Azhar ya, Saudi Arabia, Yaman dan sebagainya. Kemudian sebelum mau berangkat kuliah ke Yaman ini katanya ditipu. Iya, dulu pernah ketipu. Untuk berangkat belajar ke Yaman. Antum ini ketipu. Jadi sejak awal sudah bersemangat ya, ingin kuliah ke luar negeri itu semangat ya. Iya. Sampai mau rela bayar duit ke orang. Iya. Dan yang itu ustadz kita sendiri sih. Ustadz sendiri? Ustadz apa itu maksudnya? Jadi kita ketipu oleh pondok kita sendiri. Antum mondok di sana dulu. Berapa tahun di sana? Di Garut sekitar setahunan. Terus habis itu dijanjikan untuk berangkat ke Yaman. Iya, seperti itu. Jadi di akhir program itu nanti diberangkatkan ke Yaman. Belajar di Yaman. Belajar di Yaman, bayar 25 juta. Tidak, ya kalau untuk keberangkatan total sekitar 25 juta. Tapi kita dipinta seikhlasnya ataupun semampunya. Bayar setengahnya ataupun kurang daripada itu. Antum bayar berapa?
Ana bayar sekitar seperti itu 15 jutaan. 15 juta. Dan Awal pun- istilahnya untuk DP ya. YP untuk membantu. Ternyata zong. Seperti itu. Orangnya kemana sekarang? Sekarang wallahu alam kemana? Nggak ada? Beliau. Di pesantren juga nggak ada. Nggak ada. Pesantrennya pun karena kita yang ngurus santrinya, kita bubarkan karena nggak ada suplai dana lagi untuk makan santri. Gimana? Pondok yang sekarang ini sudah kita bubarkan karena kan sudah tidak ada dana lagi untuk suplai makanan. Bubar santri. dengan cara sendirinya, dengan sendiri. Kita bubarkan karena pengurus-pengurusnya kita, yang santri-santrinya yang senior, yang Pengurusnya santrinya sendiri ya, sendiri ya. seperti itu. Karena sudah nggak ada dana juga. Dan Karena ketua yayasannya kabur. Kabur hanya gara-gara uang yang tidak nilainya sebenarnya tidak banyak ya. Ada 12 orang yang ketipu. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, hal seperti ini kan apa ya? Hanya demi uang yang nilainya sebenarnya tidak seberapa ya, tidak seberapa. Dan dia telah memblacklist dirinya sendiri, dan dia kabur, dan dia sebenarnya juga telah mempermalukan Islam, dan juga mempermalukan pesantren, juga mempermalukan dirinya sendiri. Dan yang paling penting adalah mempermalukan dirinya sendiri, karena seumur hidup dia akan terblacklist ya. Begitu ya. Nah, Ustaz. Dan alhamdulillah sekarang antum mau berangkat ke Yaman Alhamdulillah. dengan cara yang gratis ya. Hikmah dari musibah itu ditipu Ustaz sendiri, tidak berangkat ke Yaman. Setelah itu alhamdulillah Allah berikan sesuatu yang tidak disangka-sangka, bisa berangkat umroh, kemudian bisa masuk beasiswa Yamima belajar ke Yaman. Alhamdulillah. Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih yang terbanyak kepada Ustadz Adi Hidayat telah mengumrohkan saudara kami Ustadz Chandra ini dengan gratis. Dan mungkin Ustadz Adi Hidayat mungkin mendapat juga resource-nya dari para donatur juga ya. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur juga. Dan yang kedua adalah beliau ini akan berangkat umroh dan akan berangkat juga nanti Oktober atau November berangkat ke Yaman untuk melaksanakan pendidikan S1 di sana. Dan insya Allah ke depan beliau akan menjadi seorang dai ya, ulama. Amin, amin. Yang memang berilmu ya kan, yang tujuannya adalah mengenyam pendidikan di Yaman supaya menjadi ulama yang berilmu, bukan ulama yang tidak berkapasitas, tidak berilmu tapi menjadi ulama gitu. Dan di sini beliau selama 6 bulan kemarin ya, ini aktif membantu Masjid Granada, menjadi kuli bangunan pun ya. Masya Allah ya. Dan Masjid Granada ini sekarang juga masih dalam proses pembangunan. Saya sebagai seorang kawan ya, yang tahu sendiri bagaimana ini masjid dibangun. Jikalau Bapak Ibu ingin support untuk pembangunan Masjid Granada ini, dan juga pendanaannya juga masih mangkrak ini, terkait pembangunan masih mangkrak, belum bisa lanjut karena dananya sudah habis. Jadi buat Bapak Ibu yang mau support untuk pembangunan Masjid Granada, silakan bisa ada di rekening yang kami cantumkan langsung atas nama rekening dari yayasan yang pembangunan Masjid Granada ini. Saya hanya membantu sambung lidah saja. Saya bukan pengurus dari Masjid Granada ini, tetapi saya hanya menyambung lidah saja. Menyambung lidah, siapa tahu banyak orang bantu untuk pembangunan masjid ini, dan saya juga dapat pahalanya saja, dapat pahala dari sambung lidah ini. Demikian barangkali. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pagi yang indah ini saya berada di Setu ya, tepatnya di Masjid Granada. Dan kita lihat di belakang saya ini, masjid ini
dalam keadaan pembangunan, ya, kondisi pembangunan. Dan kita melihat juga beberapa tukang di sini. Ya, ternyata begini saudara, tukang ini bukan semuanya tukang, begitu ya. Kenapa saya katakan bukan semuanya tukang? Karena ada beberapa mahasiswa yang turut membantu, ya, pembangunan masjid ini. Jadi mahasiswa yang akan diberangkatkan ke Mesir, ya, salah satu kriterianya, ya, mungkin dalam perhitungannya pembentukan karakter, ya, mau berjuang, ya, salah satu nilai-nilainya adalah, ya, ini membantu pembangunan Masjid Grenada di sini. Baik saudara, pembangunan masjid ini masih 30%, ya. Ternyata masjid ini 3 lantai, ya. Jadi kurang lebih masih 30%, masih banyak yang dibutuhkan, begitu. Dan masya Allah, kalau kita lihat di daerah yang cukup terpencil ini, tetapi begitu banyak menciptakan mahasiswa-mahasiswa Islam yang akan, ya, dikirim ke Mesir untuk belajar di sana, dan sebagian sudah ada yang kembali pulang ke Indonesia, ya. Oleh karena itu, tentunya dengan keadaan ini saya mengajak kita semua untuk mensupport pekerjaan di tempat ini agar tentunya masjid ini dengan waktu yang ditentukan oleh Allah boleh berdiri, ya, dan tentunya boleh lebih banyak lagi mencetak, ya, sarjana-sarjana muslim yang mencintai iman dan Islam, ya. Jadi posisinya seperti ini saudara, ini nanti 3 lantai, dari ini baru 1 lantai, ya. Tentunya ini memerlukan support kita semua. Mari kita mendukung ini, karena ini sebagai salah satu amal jariah kita semua, ya. Ayo kita dukung supaya ini boleh menjadi satu bangunan masjid yang kuat dan kokoh, tentunya walaupun berada di tengah-tengah satu daerah yang sedikit terpencil, ya, di Bekasi, tapi di pinggir banget, ya. Kita dukung untuk kemajuan dan berdirinya Masjid Grenada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kainama sedang berada di satu tempat di mana insya Allah memakai tempat ini untuk menjadi tempat starting point bagi pekabaran rahmatan lil alamin, dengan cara mengumpulkan anak-anak muda, adik-adik kita tersayang, dengan pemahaman serta pola pikir yang brilian untuk dibawa melalui masjid ini, belajar menimba ilmu di tempat yang lebih baik bersama sebuah lembaga yang sudah bertahun-tahun berada di dalam jalan perjuangan yang keras, yang tough, dengan tekanan yang berat untuk menggambarkan rahmatan lil alamin, namanya Lembaga Sahabat Yamimah. Akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Di belakang saya sedang ada pembangunan, namanya Masjid Grenada. Allah berkahi tempat ini untuk menjadi satu titik awal untuk membangun rangkaian benteng iman, pekabaran rahmatan lil alamin. Saya mengetuk pintu hati akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, muslimin dan muslimah, untuk sama-sama bisa kita mengambil bagian di dalam pekabaran perjuangan pelebaran karya cinta Allah dan Rasulullah SAW di dalam agama yang rahmatan lil alamin. Mari datang, lihat, kami membutuhkan dukungan akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah rahimahullah. Supaya apa? Supaya kita bisa jalan
dan melebarkan kekuatan iman Islam yang adalah rahmatan lil alamin. Dengan insya Allah masjid ini selesai, maka akan ada banyak anak-anak muda, generasi-generasi penerus bangsa yang fight untuk berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Rasulullah, menunjukkan bahwa kita cinta Allah dan cinta Rasulullah. Hubungi Ustadz Rizal di Sahabat Yamimah. Allah membalas semua kebaikan para akhi ukhti, Ustadz wal Ustazah, muslimin wal muslimah rahimahullah, yang turut ambil bagian dalam jalan pelebaran kemuliaan Islam rahmatan lil alamin. Allah membalas semua kebaikannya. Tempat ini menjadi saksi bahwa Anda, saudaraku akhi wal ukhti, Ustadz wal Ustazah, muslimin wal muslimah, ada bersama-sama kami di jalan yang sama untuk bersama-sama berjuang mengabarkan dan menegakkan rahmatan lil alamin di bumi pertiwi Republik Indonesia. Maafkan Kainama mengucapkan terima kasih banyak. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.